Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ala kulli halin wa fi kulli halin wa li kulli ni'mah. Segala puji bagi Allah atas segala keadaan, segala kondisi dan segala nikmat yang dianugerahkan kepada kita. Summa salatu wassalamu ala habibina wa syafiina wa maulana Muhammad bin Abdullah. Dan kemudian salawat dan salam semoga tetap tercurah dan terlimpahkan ke hadirat junjungan kita Nabi Muhammad SAW sebagai teladan kita untuk menuju keberhasilan hidup, juga menuju keberhasilan nanti ketika kita di akhirat. Masih dalam suasana Syawal. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, kullu amin wa antum bi khair. Ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Saya ucapkan mohon maaf lahir dan batin selama kita mulai kenal sampai hari ini. Pas tahun. Jadi ngaji kita ngaji Arba'in Nawawiyah itu bulan Dzulqa'dah. Kan ini bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Berarti kalau kita masuk bulan Syawal sudah genep 12 bulan kita ngaji Arba'in Nawawiyah. Saya juga mengucapkan terima kasih atas kepercayaannya para jamaah, juga para pengurus masih diamanahkan tahun ini untuk melanjutkan ngajinya. Mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah, dalam keberkahan sampai nanti khatam, amin. Allahumma amin. Baik, kita lanjutkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin wal hadirat jamaah Masjid Raya Bukit Baruga yang dirahmati Allah. Kita masuk ke hadis yang nomor 27. Al-haditsus sabi'a wal asyrun. Hadis as-sabi'a yang nomor 7 wal asyrun dan 27. Anin Nawas bin Sim'ana. Dari Nawas bin Sim'an radhiyallahu anhu anin Nabi qala. Nabi bersabda, al-birru husnul khuluqi wal ithmu ma haka fi sadrika wa karihta ayattali'a alaihi nas. Rawahu Muslim. Rasulullah bersabda, al-birru, kebaikan itu. Jadi kan kita ini kalau berbicara tentang keilmuan dalam agama, ini kan repot. Bahasanya Nabi Adam saja yang sudah wa'allama Adamal asma'a dengan tambahan pengukuhan kullaha. Jadi kalau kita membaca ayat itu, Allah menegaskan kullaha, semuanya. Wa'allama Adamal asma'a kullaha, semuanya. Padahal malaikat itu hidup ribuan tahun sebelum Nabi Adam diciptakan. Ilmunya juga sudah banyak. Terbukti salah satunya kan malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu yang membawa qaulnya Allah, membawa kalamnya Allah. Innahu laqaulu rasulin karim. Dikuatkan lagi, zi quwwatin 'inda dzil arsy makin, yang memiliki kekuatan di sisi arsy-Nya Allah yang luhur. Muta'in samma amin, di mana malaikat Jibril itu muta'in, ditaati oleh seluruh malaikat, sama dulu amin, dan dia sangat amanah. Itu ketika para malaikat dan iblis diminta untuk hormat kepada Nabi Adam, iblis kan tidak mau. Malaikat pun juga menyampaikan argumennya, sebagian min ba'dil malaikah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Nah, terus kemudian ayat berikutnya kan Allah menyampaikan kepada malaikat, ternyata Adam itu benar-benar mengetahui tentang keilmuan-keilmuan, sehingga para malaikat mengatakan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana.
Begitu banyaknya keilmuan yang dimiliki oleh malaikat, dibuktikan dengan hidupnya yang ribuan tahun sebelum Nabi Adam diciptakan, itu masih mengatakan subhanaka la ilma lana, kami tidak punya ilmu. Apalagi kita, ya termasuk saya yang mengkaji seperti ini sebenarnya kalau dibilang sedikit sekali keilmuan yang kita miliki. Sehingga Rasulullah itu memberikan pattern, memberikan rumus kepada umat manusia untuk memahami, kan hakikatnya ilmu itu hanya dua. Ilmu untuk mengetahui kebaikan untuk dijalankan, dan ilmu untuk mengetahui keburukan untuk ditinggalkan. Jadi ilmu itu hanya ada dua. Ilmu tentang kebaikan untuk diikuti, dan ilmu tentang keburukan untuk dijauhi. Nanti jangan ditabrakkan. Orang yang berilmu yang tidak diamalkan itu dosa. Contohnya punya ngerti ilmu maling tidak diamalkan itu dosa. Loh, itu sakit itu namanya. Dan kalau ditanya, Ustadz, itu kenapa para koruptor itu kok bisa melakukan kejahatan? Dia sedang mengamalkan ilmunya. Ini tidak boleh begitu. Ya. Kenapa? Kalau tahu harus diamalkan. Tahu kriminal, ilmu kriminolog itu, sudah tahu terus kemudian diamalkan. Harusnya ditinggalkan. Makanya Allah itu punya konsep kan dalam Quran, arinal haqqo haqqo warzuqnat tiba'ah wa arinal batila batila warzuqnat tinabah. Dikasih ilmu yang baik biar bisa diikuti, dikasih ilmu tentang keburukan untuk dijauhi. Bukan dibalik. Yang baik tidak diamalkan, yang buruk malah dikerjakan. Atau dicampur, ditasyabuh, ditasbih. Yang baik ya diamalkan, yang buruk juga diamalkan. Itu firqahnya Qadiri, istilahnya itu ya, Jabariyah dan Qadariyahnya itu ya. Baik. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ini masih pengantar bahwa begitu banyaknya konsep kebaikan dan keburukan dalam hidup. Nah itu kalau kita mau kaji semuanya, sampai capek itu tidak selesai. Ibaratnya kalau boleh cerita sedikit, kami disiplin tentang ilmu bahasa saja sekitar 8 tahun. Saya belajar ilmu bahasa itu sekitar 8 tahun. Untuk yang terakhir saya belajar tentang Jauharul Maknun, tentang kitab Balaghah dan mantiknya Waraqat. Itu ternyata setelah belajar dengan detail dan setiap malam kita musyawarahkan, masih banyak yang terlewat. Saya coba ulang lagi ketika ngajar sama anak-anak santri, ya Allah masih banyak yang terlewat. Nah apalagi kalau kita bicara itu ilmu yang sedikit sekali, masih ada banyak kitab-kitab yang lebih tebal untuk dikaji. Betapa kita ini kalau dibilang harusnya memang benar-benar tawadhu di hadapan Allah itu ya benar-benar tawadhu. Kalaupun ada keilmuan itu ya disyukuri, ada kelebihan itu ya disyukuri saja. Kalau bangga ya secukupnya saja. Karena memang benar-benar konsep kebaikan dan keburukan itu kalau kita mengambil asbabnya itu kayaknya seumur hidup tidak habis kita ini belajar keilmuan. Laukanal bahru midadan li kalimati rabbi, itu la nafidal bahru qabla an tanfaza kalimatu rabbi. Untuk nulis saja tidak selesai. Nah apalagi kalau kita gunakan untuk mengkajinya, belum mengamalkannya, itu tidak ketemu. Makanya Rasulullah mengeluarkan hadis ini, menyampaikan hadis ini sebagai ringkasan untuk kita bahwa kebaikan itu, apa yang dinamakan kebaikan? Albirru husnul khuluqi. Nah, enak. Kebaikan itu adalah perilaku yang baik. Perilaku yang baik mana? Perilaku yang baik itu ditafsirkan, satu, sah indallah, baik di hadapan Allah. Yang kedua, sah di hadapan makhluk-makhluk yang Allah pilih. Ya, kita tulis di sini. Konsep kebaikan dan keburukan. Bismillah. Konsep kebaikan dan keburukan. Satu, kebaikan.
Kebaikan itu memiliki sifat 1, 2, 3. Yang pertama itu sah di hadapan Allah. Di hadapan Allah. Yang kedua, sah di hadapan makhluk. Kita pakai makhluk mulianya Allah. Yang terakhir itu menenteramkan hati. Menenteramkan hati dan jiwa. Ini konsep kebaikan. Makanya kalau ditanya, Ustadz, kalau ditanya sholat itu rukunnya ada berapa? Terus kemudian makruh dalam sholat, sunnah dalam sholat ada berapa? Kita ini mungkin banyak yang tidak hafal. Para ulama juga berbeda tentang rukun sholat. Ya, Masya Allah. Tumak ninahnya bagaimana? Makanya kalau konsep seperti itu, kita lihat. Kalau sholat, kita sholat itu sah di hadapan Allah. Dan kalau kita sholat itu juga sah di hadapan makhluk mulianya Allah. Makhluk mulia itu ada 3. 1, 2, 3. Di sini makhluk mulia yang pertama adalah malaikat. Yang kedua ini adalah para nabi dan rasul. Yang ketiga adalah ulama. Ulama yang solih. Jadi kalau kita tidak sholat di hadapan orang awam ya baik-baik saja. Kau sholat tidak sholat ya yang penting kamu itu tidak penting. Artinya kamu sholat saya tidak tambah kaya. Kalau kamu tidak sholat ya saya tidak tambah miskin. Gitu. Sehingga sholat tidak sholat itu menjadi tidak penting bagi orang yang istilahnya awam tahtal awam. Tapi bagi orang yang paham betul tentang syariat Islam, dia paham betul tentang ilmu agama, ketika melihat orang yang belum sholat, hatinya pasti gelisah. Innama yakhsyallahi min ibadihil ulama. Jadi yang paling innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, hamba yang paling khawatir tentang perilaku-perilaku manusia yang mendatangkan azabnya Allah itu hanya ulama yang tahu begitu. Makanya syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi, dan orang yang memiliki ilmu. Nah, ahlul ilmi itu dulu para nabi dan rasul, sekarang sisa para ulama. Jadi kalau dilihat orang awam, kita melakukan kebaikan, itu boleh jadi orang awam setuju dan tidak setuju. Tapi namanya kebaikan tetap harus dijalankan. Bahasa Qur'annya itu wala yakhafu laumatal laim. Kita tidak boleh gara-gara ada orang yang menghina terus kemudian tidak jadi berangkat. Ya, Masya Allah. Ini biasanya tidak pernah pergi ke masjid, tumben-tumbennya pergi ke masjid, langsung dongkol hatinya. Ini biasanya tidak pernah pakai gamis, tumben-tumbennya lagi pakai gamis, dapat mimpi apa kok tadi malam? Sudah. Itu kerjaannya. Karena kerjaannya setan ketika untuk menghentikan kebaikan, itu juga ada 3. Ini, gangguannya di sini. Gangguan kebaikan. Gangguannya ada 3. 1, 2, 3. 1 terjadi sebelum, 2 saat melakukan, 3 itu sesudah. Setiap melakukan kebaikan sebelumnya itu gangguannya bagaimana tidak jadi dibikin sebelum dibelokkan. Pokoknya bikin tidak jadi. Ustadz, saya pengen untuk bersedekah. Nah, itu kalau ustadznya baik, iya, lakukan sedekah. Kan begitu. Tapi kalau tidak, perhatikan betul-betul ya, sedekahmu itu membawa kebaikan atau tidak, nanti bagaimana caranya engkau bersedekah, apakah keluargamu sudah cukup atau belum, terlalu ribet. Kalau sedekah ya sedekah saja. Namanya orang punya akal, itu pasti bisa menyeimbangkan bagaimana apa yang harus dia kerjakan. Perhatikan di situ. Kadang kita tanya sama temanku, saya pengen haji, saya punya uang ini 200 juta. Saya mau haji atau beli mobil atau beli rumah dulu. Nah, kalau teman yang baik, ya sudah, haji saja dulu seandainya kendaraanmu serta rumahmu masih ada dan masih cukup. Jika tidak, kamu boleh istikharah lah, karena kebaikan itu dari Allah. Tapi dahulukan yang wajib, kemudian yang lain-lain itu berikutnya. Pasti begitu.
Tapi kalau tidak, jangan haji dulu. Terlalu ribet, biar kau bayar 200.000, sekarang kalau haji plus tetap nunggu 5 tahun. Kalau mau 5 tahun, yang 200.000 pakai bisnis saja. Nanti kalau sudah dipakai bisnis, untung 1 miliar, kamu bisa beli visa Furoda yang langsung bisa berangkat hari ini, harganya 300 juta. Masya Allah. Bisnisnya belum jadi, uangnya habis, setengah mati. Ya. Pokoknya bagaimana sesuatu itu dibelokkan dan tidak jadi. Yang kedua, saat melakukan, itu diganggu oleh setan dengan cara hilang fokusnya. Nah, kalau sesudahnya ini dibatalkan pahalanya. Ini kerjaannya. Kalau saat melakukan kita ini dibikin tidak fokus. Kalau sholat dibikin lalai. Kalau dalam berkeluarga juga begitu. Kan kalau ditanya kan aneh. Kalau bahasanya tafsir itu begitu. Seseorang memohon kepada Allah untuk diberikan pasangan hidup. Terus kemudian di perjalanan kita sudah paham betul kan? Mengambil pasangan hidup berarti kita siap muknahnya, biayanya. Yang kedua muasyarahnya. Yang ketiga tentang taklimatnya, pengajarannya. Itu sudah jelas haknya itu. Tapi yang terjadi apa? Kita dikaburkan dari 3 ini. Yang pertama muknahnya, kadang-kadang bapak-bapak mohon maaf, tidak ada pernah laki-laki itu yang sangat sempurna dalam memberikan muknah. Sampai Allah itu berfirman dalam Al-Quran, liyunfik zu sa'atin min sa'atih wa man qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma ata. Karena laki-laki itu namanya rizkinya itu ya kadang lancar kadang tidak. Dalam memberikan nafkah, Allah memberikan konsep itu. Kalau banyak, berikan longgar. Kalau pas sempit, jangan tidak memberi sama sekali. Berikan meskipun sedikit. Mala yudroku kulluh, la yudsroku kulluh. Sesuatu yang tidak kamu bisa kasih banyak semuanya, kasihlah sedikit. Tapi jangan sampai tidak ngasih sama sekali. Itu Masya Allah. Kalau orang bilang itu, orang Indonesia, orang Jawa bilangnya obah mamah. Asal laki-laki itu tidak malas, asal bergerak pasti makan. Obah bergerak, mamah itu mengunyah. Yang mau bergerak pasti bisa makan. Hakikatnya seperti itu. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Masya Allah.